Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memperbanyak bersolawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak bersyukur disertai dengan memperbanyak bersolawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya merupakan sarana mencapai derajat ketakwaan sekaligus sebagai upaya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir kiamat nanti atau di yaumil qiyamah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, tentu isi dan kandungan Al-Quran sudah tidak diragukan lagi. Sesungguhnya jamaah Jum'ah rahimakumullah, Al-Quran telah mengungkapkan ada 3 aktivitas yang kita lakukan yang sesungguhnya akan selalu menguntungkan, sehingga kita tidak akan pernah merasakan, mengalami yang namanya kerugian. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat tijaratan lan tabura, atau dalam bahasa sehari-harinya disebut dengan istilah perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Untuk itu jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengungkapkan secara langsung di dalam Al-Quran melalui surah Al-Fatir ayat 29, sebagaimana yang khatib bacakan, sampaikan di awal
muqaddimah khutbah pertama tadi. Jika kita artikan, maka sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menafkahkan sebagian dari rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka, apakah dengan cara diam-diam ataupun dengan cara terang-terangan, maka kata Allah, mereka akan mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kebangkrutan, yang tidak akan pernah mengalami yang namanya kerugian. Untuk itu jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang disebutkan di dalam surah Al-Fatir tadi adalah, yang pertama adalah mereka-mereka yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memotivasi, menyemangati sahabatnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu berkata, tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid, lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, sesungguhnya hal itu lebih baik kata Rasulullah daripada memperoleh 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat kata Rasulullah yang dibaca di masjid lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jika lebih kata Rasulullah, sesuai dengan jumlah itu dari beberapa ekor unta. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mengapa saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilustrasi, memberikan perumpamaan, menganalogikan seekor unta, 2 ekor unta dan seterusnya? Karena kala itu jamaah Jum'ah rahimakumullah, masyarakat Arab ketika mereka memiliki hewan ternak, kala itu termasuk orang-orang yang kaya raya, yang memiliki investasi. Maka Rasulullah memberikan contoh, memberikan perumpamaan betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan. Dan yang kedua jamaah Jum'ah rahimakumullah, orang yang tidak akan pernah merugi dan selalu menguntungkan kata Rasulullah adalah mereka yang senantiasa memelihara sholatnya. Apa yang sesungguhnya Allah janjikan kepada orang-orang yang gemar memelihara sholatnya? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Utsman bin Affan, beliau berkata, barang siapa yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, utamanya dia utamakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan. Di antaranya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badannya selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya selalu dilindungi, dijaga oleh malaikat. Dan rumahnya akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hatinya akan selalu ditanamkan ketentraman, ketenangan di dalam jiwanya, di dalam batinnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa tidak akan pernah mengalami kerugian, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Fatir,
yaitu orang-orang yang senantiasa gemar bersedekah, gemar berinfak. Sesungguhnya orang-orang yang akan dilipat gandakan hartanya, mereka-mereka yang ketika secara rutin istiqomah bersedekah, berinfak, maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sedekah yang dikeluarkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 100 kali lipat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya di kehidupan kita, jika ada produk atau barang yang ditawarkan berupa diskon, 50% saja tawarannya, diskonnya, maka sesungguhnya pasti kita akan berlomba-lomba. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kepada kita kebaikan, pahala yang besar, pahala yang banyak, yang bahkan tiada tara, namun kita abaikan. Maka jamaah Jum'ah rahimakumullah, disinilah letak cara kita mengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, semoga kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa diberikan keistiqomahan, dan agar kita mampu memelihara 3 hal. Yang pertama adalah selalu memelihara, mentadabburi Al-Quran. Dan yang kedua adalah termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga sholat kita. Dan yang ketiga adalah semoga kita termasuk golongan orang-orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala salla 'alan nabi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wanzurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tatadzakkarun. Washkurullahal azim yashkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidakum was'alu min fadli yu'tikum wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.